Selamat sore rekan-rekan, para peserta PKPA, baik yang di studio maupun ada yang di rumah. Sebelumnya saya aturkan penganjali umat dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, semoga Sang Buddha selalu memberkati. Nah, sebelum kita memulai acara ini, mungkin terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Made Karyade, profesi advokat, kebetulan juga anggota dari Pradi Suara Advokat Indonesia. Dan PKPA kali ini, mata kuliah yang akan disajikan nanti oleh narasumber itulah kajian yuridis dan teknik penulisan pendapat hukum 1, atau yang biasanya disebut legal opinion biasanya, atau pendapat hukum atau opini hukum seperti itu. Nah, sebelum narasumber nanti menyajikan mata kuliah ini, maka lebih baik saya perkenalkan dulu beliau, karena ini sangat luar biasa kita dari kemarin kedatangan narasumber. Beliau, nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan, SH, M.Hum, LLF, itu nama lengkap beliau. Dan biodata beliau nanti saya akan sampaikan, jadi mohon dicatat ini karena ini penting bagi advokat. Karena advokat itu tidak bisa lepas dari teori dan tidak lepas dari ahli gitu. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan beliau juga termasuk guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pendidikan S1 beliau di Fakultas Hukum Universitas Udayana, sementara S2 beliau di Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Sedangkan, nah ini juga ada LLM beliau ditempuh di Faculty of Law Maastricht University de Nederland. Berarti di Belanda ya Ibu ya? Di Belanda. Dan beliau juga menyelesaikan program studi doktoral pada PDIH Undip juga Universitas Diponegoro Semarang. Nah, bidang yang ditekuni oleh beliau itu adalah hukum bisnis, cyber law, dan HKI, hukum kekayaan intelektual. Nah, ini hal-hal yang khusus ini. Ini bisa dicatat nanti ini. Selain itu, beliau juga mengajar di S1, juga aktif mengajar di Magister S2 Ilmu Hukum, program kenotariatan, dan S2 Pariwisata UNUD. Nah, ini juga unik ini. Nanti bisa ditanyakan sama beliau. Aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta pertemuan-pertemuan ilmiah. Di antaranya mengikuti Intellectual Property Right Course di UTS, Sydney, Australia. Itu tahun 2000 ya Ibu ya. Serta Intellectual Property Right Training di Japan Patent Office, Tokyo, Jepang, itu tahun 2001. Dan beliau juga aktif di berbagai pertemuan, baik itu di lokal, nasional, dan internasional sebagai pembicara, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum kekayaan intelektual. Nah itu. Karena ini penting juga kami sampaikan Ibu. Di tahun 1998 sampai dengan 2002, sebagai Associate Director dari Center for Commercial Law and Economic, kerjasama UNUD dengan School of Law San Francisco University, USA. Dan di tahun 2004 sampai 2006, selama 2 tahun, beliau adalah sebagai Ketua SP4 Fakultas Hukum UNUD, sementara tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai Project Manager kerjasama Fakultas Hukum UNUD dengan Faculty of Law Maastricht University de Netherlands. Nah, tahun 2012 sampai 2016 sebagai Ketua Program Studi Magister S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2013 sampai 2017 sebagai Koordinator Clinical Legal Education kerjasama Fakultas Hukum UNUD dengan Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformer dan The Asia Foundation serta USAID. Dan 2018 sampai dengan sekarang 2020 sebagai Ketua Unit Publikasi Fakultas Hukum UNUD yang mengelola 8 jurnal. Nah, ini luar biasa. Yang pertama Kertapatrika, itu Sinta 2, Jurnal Magister Hukum Udayana Sinta 2, Udayana Journal Law and Culture Sinta 2, Jurnal Akta Komunitas Sinta 4, Jurnal Kertasemaya Sinta 6, Jurnal Kertawicara, Jurnal Kertanegara, dan Jurnal Kertadesa. Nah, itulah profil beliau. Ini bisa nanti dicatat. Siapa tahu nanti menemukan case terkait dengan HKI, hukum bisnis,
dan lainnya itu bisa minta beliau sebagai ahli. Bersedia Ibu ya? Sarang-sarang. Nah itu, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelumnya gini Bu, kalau saya terbiasa bilangnya adalah pendapat hukum gitu Bu. Karena kalau pengacara itu, kalau sudah berbicara pendapat hukum, maka dia harus berbicara pendapatan hukum gitu. Klien sering begitu kan, menurut Bapak gimana pendapat Bapak? Ya, sebelum saya menyatakan pendapat hukum saya, pendapatan hukum saya gimana gitu. Nah, untuk itu supaya tidak berpanjang lebar, untuk Ibu kami persilakan untuk memulai acara ini, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Made. Tadi saya jadi tersanjung gitu, semuanya dibacakan gitu. Matur sukseme Pak Made. Jadi Bapak Ibu yang ada di studio, kemudian Bapak Ibu juga yang ada di rumah, terima kasih bahwa hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, meskipun ini hari terakhir ya, mungkin sudah mulai capek, belajar, lelah, tetapi saya harap tetap semangat gitu. Saya istilahnya sharing saja, sharing. Saya lebih banyak di kampus Pak Made, jadi pengalaman praktek mungkin Bapak Ibu yang lebih dari saya. Saya lebih banyak menggeluti dunia teoritis gitu. Jadi oleh karena itu saya berpikir judulnya ini jadi tepat, kajian yuridis gitu. Nah tadi Pak Made juga sudah menyebut bahwa ketika kita akan membahas pendapat hukum, bagaimana pendapatan hukum kita. Pendapatan hukum kita. Izin boleh saya berdiri, gitu ya. Kalau saya biasanya begini, Pak, itu hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dari segi hak asasi manusia, the right to work. Tetapi ada tetapinya. Menurut saya profesional. Gitu ya. Nah itulah yang akan kita bahas sekarang ketika kita akan membahas teknik penulisan pendapat hukum gitu. Jadi pendapat hukum agar menghasilkan pendapatan hukum. Nah, jadi dilakukan secara yuridis, metodologis dan profesional gitu. Jadi ini kalau boleh saya ini tadinya nggak ada di kepala. Ini digali dari beliau. Jadi jangan lupa, karena Bapak Ibu mungkin nanti akan menekuni dunia advokat, dunia konsultan hukum. Boleh kita mendapatkan pendapatan, tetapi yuridis dan profesional. Kalau Titiang seperti itu. Baik, jadi kita mulai bahwa apa sih pendapat hukum gitu, kita sudah sering mengemukakan kalau seorang akademisi kan mesti mulai dari definisi terlebih dahulu, definisi, karena pendapat hukum, teknik menulis pendapat hukum, apalagi ada tadi embel-embel judul di depannya kajian yuridis, sesungguhnya tidak beda dengan ketika Bapak Ibu dulu waktu S1, mungkin sekarang pada sudah S2 atau ada yang doktor mungkin. Ampun, ada yang sudah di doktor? Belum? Nah, mungkin teman-teman di rumah ada. Itu beliau-beliau ketika menulis skripsi, ketika beliau menulis tesis, Pak Made yang lagi sedang ini nulis tesis. Ya, tugas akhirnya mereka yang nulis disertasi. Itu tidak jauh-jauh beda kalau menurut pendapat saya dengan ketika kita harus menulis pendapat hukum. Karena sesungguhnya pendapat hukum itu adalah juga tulisan yuridis atau tulisan tentang hukum. Gitu. Jadi harus pakemnya adalah pakem yang sesuai dengan ilmu hukum. Gitu. Jadi sesuai seperti itu, ada metode, ada proses, gitu seperti itu ya. Dan itulah dia pendapat hukum. Jadi tidak bisa terus kita langsung menulis begitu saja, tidak bisa. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu waktu S1 dulu kan diajak dulu menentukan metodenya, metode apa yang cocok, bagaimana hukumnya, kira-kira seperti itu. Jadi pendapat hukum tadi Pak Made juga sudah mengemukakan
sering juga disebut dengan legal opinion. Ya. Bahkan kadang-kadang juga dalam praktek orang menyebutnya kajian hukum, gitu. Ya kan? Ada orang minta ke kampus, misalnya mohon untuk kajian hukum dari tim ahli, begitu. Jadi menurut saya kurang lebih isinya sama, gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan-perusahaan sering orang ketika dia akan melakukan misalnya merger, akuisisi, minta legal audit dan legal opinion. Jadi itu dua hal yang selalu bergandengan, gitu. Jadi tidak selalu dia tampil sendiri legal opinion, gitu. Tidak. Jadi mereka kadang-kadang ditulis legal audit dan legal opinion. Jadi itu sedikit dulu tentang ketika kita belajar pendapat hukum, kita mesti tahu dulu apa ini pendapat hukum, gitu. Tadi itu padanan-padanannya. Jadi legal opinion bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa ini Romawi itu ius opinio, gitu. Nah, jadi apa sih singkat ceritanya itu pendapat hukum? Sesungguhnya adalah suatu tulisan tentang hukum, gitu. Jadi suatu tulisan tentang hukum di mana di situ ada teknis penulisannya, gitu. Teknis penulisannya mengikuti metodologi menulis hukum, seperti halnya yang saya kemukakan tadi. Apakah kita akan menulis jurnal, apakah kita akan menulis artikel ilmiah hukum, apakah menulis skripsi. Jadi ada metodologisnya, gitu. Gitu ya. Jadi lalu metodologinya itu ada apa saja yang dibutuhkan. Jadi tidak susah sebenarnya. Pertama ada yang disebut fakta atau fact, gitu. Fakta. Kemudian kedua ada yang disebut dengan step keduanya adalah pertanyaan hukum atau sering orang sebut sebagai legal issue, gitu. Legal issue. Berikutnya ada norma atau sering disebut sebagai rules. Lalu setelah ketemu itu apa step berikutnya adalah analisis. Kita menganalisis, mencoba menerapkan hukum yang sudah kita dapatkan yang relevan itu dengan fakta. Nah, itu kita analisis dan akhirnya menghasilkan sebuah konklusi atau conclusion. Nah, jadi itulah sederhananya, gitu ya, di Bapak Ibu. Jadi tidak susah menurut saya ini. Metodenya dulu kita lihat, stepnya dulu kita lihat. Cuma nanti memang ketika ngomongkan dengan menulis memang tidak sama, gitu ya. Jadi ada apa Bapak Ibu? Mungkin Ibu tadi ada apa? Ada. Yang pertama ketika kan kita menulis pendapat hukum, kita pertama harus kita tahu dulu apa? Fakta. Ada fakta apa? Sehingga kita bisa kemudian menuliskan nanti, karena berdasarkan fakta itulah kita akhirnya akan bisa memberikan pandangan kita kepada orang yang meminta, itu meminta pandangan hukum kita. Setelah kita dapatkan fakta yang bagaimana? Fakta yang relevan, fakta yang akurat, gitu ya. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan si penulis hukum untuk mampu menggali fakta-fakta itu. Jadi tentu ini akan kemampuan kita akan meningkat seiring dengan seringnya kita praktik. Kalau menurut saya sih menulis. Seperti kalau saya mengajak mahasiswa menulis jurnal itu, dia akan semakin bisa melihat fakta yang akurat itu kalau dia sering melakukannya dan sering rajin menggali dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kalau pemula bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak ada orang tiba-tiba meloncat gitu. Jadi emang seberapa dapat dulu, tulis dulu gitu kan. Karena apalagi kita baru pelatihan misalnya seperti itu. Jadi ini sharing pengalaman saya juga gitu ya. Jadi fact atau fakta. Setelah kita mendapatkan fakta, kita harus ngapain? Kita melakukan apa? Merumuskan pertanyaan hukumnya. Nah, kalau kita membuat dulu juga skripsi gitu kan, pertanyaan hukum kita mudahnya kan pakai pertanyaan gitu ya. Pada orang bilang bisa juga dibuat dengan statement, tetapi akan lebih mudah kalau kita membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan ini mudah diomongin, tetapi kadang-kadang tidak mampu kita kalau tidak terus dilatih membuat pertanyaan
agar pertanyaannya lugas, agar pertanyaannya bisa dijawab gitu. Kalau saya dengan misalnya nih Bapak Ibu ya di kampus gitu, saya uji pertanyaannya begini, siapa nama saudara gitu. Menurut Bapak kira-kira pertanyaan seperti itu gampang nggak cari pertanyaannya, mudah nggak apa yang dituju oleh pertanyaan itu? Kira-kira menurut Bapak? Siapa nama saudara gitu. Ya, berarti kalau pertanyaannya siapa nama saudara, lalu jawabannya kira-kira apa? Yang kita cari untuk nama saya gitu ya. Jadi pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tetapi tegas, dan kita juga gampang cari ketika menelitinya, jadi tidak susah gitu. Karena apa yang kita akan cari, maka jawab itu kita sudah utarakan dengan tegas dan lugas dan bisa dimengerti, itu intinya. Kadang-kadang orang merumuskan pertanyaan perkara gini ya, nanti bingung sendiri apa sebenarnya yang ingin saya jawab gitu. Nah itu terus semakin sering kita membuat pertanyaan, semakin ini, maka seperti orang melukis lah, tangan kita akan juga semakin orang Bali bilang lemuh gitu, lemuh kentennya akan terlatih ya, memformulasikan pertanyaan juga seperti itu. Gitu nggih. Nah, setelah kita membuat pertanyaan hukumnya atau legal isunya, barulah kita mencari rule-nya, normanya. Loh, kalau pertanyaannya seperti ini, hukumnya apa gitu. Hukum apa yang kita harus gali, yang harus kita cermati, yang harus kita teliti, sort untuk bisa menjawab pertanyaan tadi yang relevan dengan fakta. Karena ini harus nyambung. Hukum yang kita gali harus nyambung dengan pertanyaan dan juga faktanya. Ini nggak boleh lepas. Gitu. Kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, lalu ketika mencari rule-nya, mencari norma, disinilah kita diminta atau bahwa sebagai seorang yang dimintai pendapat hukum, ya harus memiliki pengetahuan tentang itu kan gitu Pak. Kalau kita tidak punya pengetahuannya kan tidak bisa. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah banyak ikuti dari para narasumber yang lainnya. Tadi Pak Made sudah mengemukakan, saya dengan rendah hati mengemukakan bahwa saya hanya fokus pada bidang hukum bisnis, itu pun di HKI gitu Pak. Saya bukan ahli semua hukum gitu. Agar di sini ketika orang datang ke kita, kalau orang minta pendapat hukum tentang hukum pidana, Pak, ini bukan bidang saya. Kalau saya seperti itu, tapi setiap orang kan boleh berpendapat gitu. Kalau tiang begitu, karena saya nggak paham hukum yang itu. Saya hanya hukum bisnis di bidang HKI misalnya. Itu yang saya tekuni, itu yang saya teliti, itu yang saya baca. Sehingga saya bisa membantu teman-teman yang meminta pendapat hukum. Gitu. Nah ini menurut saya penting juga kita membuat suatu spesialisasi. Kalau kita udah expert di situ, nanti kalau ada orang itu kan dia juga akan datang kepada kita. Kan gitu. Ibaratnya kalau saya bilang, ini menurut saya Pak ya, ini kalau kita semua jadi pakar untuk semua hal, nanti lama-lama bisa parkir. Repot kan? Kalau sudah kita jadi parkir nih, selesai sudah gitu. Parkir. Nah, misalnya kalau kita, saya ngebantu bagaimana teknik penulisan jurnal. Ya orang kalau mau belajar jurnal, dia akan datang kepada kita, misalnya. Gitu ya. Nah, itu ini dari saya, seperti itu. Setelah kita mengetahui rule-nya, lalu bagaimana kemampuan kita nanti, step berikutnya adalah secara metodologis melakukan analisis. Sebab pada Bapak Ibu waktu juga nulis skripsi, nulis tugas-tugas dulu, sebenarnya juga formatnya ya seperti ini. Tapi kadang-kadang kan kita nggak ngeh gitu. Udah nulis aja karena tugas mumet, ada 4, ada 5 tugasnya. Sebenarnya itu embrio dari penulisan legal opinion sudah Bapak Ibu lakukan sejak Bapak Ibu kuliah sesungguhnya. Cuma kita nggak ngeh bahwa itu kita
step demi step sudah belajar tentang itu. Lalu setelah mampu membuat suatu analisis, akhirnya kita membuat suatu kesimpulan. Nah, kan konklusi itu sebenarnya adalah sering kita kenal dengan istilah kesimpulan. Gitu, kesimpulan. Kesimpulan ini tidak boleh lepas dari pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau faktanya digali, dikaji dengan seksama, seakurat mungkin, dari situ kita mampu merumuskan pertanyaan hukumnya atau legal isunya, kemudian di situ juga kita carikan rule-nya atau normanya yang relevan, kemudian kita melakukan suatu analisis, gitu, apakah unsur-unsur yang ada dalam ketentuan atau norma tadi itu terpenuhi oleh fakta tadi, kemudian sehingga akhirnya dari analisis tadi kita bisa membuat suatu kesimpulan. Gitu, kira-kira seperti ini Kang ya, Bapak Ibu ya, gitu. Jadi supaya nih kita berpikir, aduh ini legal opinion barang apa lagi gitu ya. Tapi saya yakin sih Bapak Ibu baik yang di rumah maupun juga yang ada di studio semuanya sudah pada paham gitu. Cuman ini hanya istilah saya refreshing mantan. Refreshing dari mungkin orang yang berbeda. Kalau dulu mungkin dengarnya dari siapa, oh sekarang ketemu boleh dipanggil saya Bu Supasti gitu ya. Karena rasanya ada beberapa yang sepantaran, ada juga yang adik-adik gitu nggih. Bolehlah Bu Supasti gitu saja gitu nggih. Baik, kira-kira itu dulu yang pendapat hukum ini. Boleh saya lanjut? Itu slide-nya. Saya lanjut ya. Nah, oke. Mengikuti. Jadi ini sebenarnya tadi udah saya omongin. Jadi saya kalau memaparkan materi gitu, diomongin dulu supaya didengerin gitu. Itu baru keluarin gitu. Kalau dikeluarin nanti dibaca, kita ngomong nggak didengerin gitu. Nah, ini juga suatu skill teknik untuk berkomunikasi. Bapak tadi Ibu kan pasti dengerin saya ngelihat ke sini gitu. Kalau tadi materinya saya udah itu, Bapak kan baca materi langsung. Jadi teknik penulisan pendapat hukum mengikuti suatu proses. Ada langkah-langkahnya. Diawali dengan mencermati apa tadi Bapak Ibu? Fakta. Kenapa saya ajak Bapak Ibu nanya-nanya seperti ini? Karena ini kalau di kampus itu saya ini sedang menggunakan metode partisipator ya Bu. Ya, metode pembelajaran aktif reaktif. Ya. Jadi nggak saya ngomong gitu terus kita sama-sama. Nah gini gitu. Jadi itu PBL, kadang orang menyebutnya problem based learning gitu. Jadi sama-sama. Karena kita sebenarnya sama-sama membaca. Cuma mungkin saya duluan lagi sedikit, Bapak belakangan lagi sedikit, tapi pada akhirnya kita akan sama-sama bergerak menuju ke suatu tujuan gitu. Jadi ini ngulang yang tadi, ini pendapat mengikuti suatu proses. Jadi nggak bisa loncat tiba-tiba mendapat pendapatan hukum, tidak bisa, ikuti prosesnya, gitu. Jadi ada langkahnya itu diawali dengan mencermati, mengkaji, mensaksamai faktanya, gitu. Lalu format ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan FIRAC. Fact, A-nya apa? Isu, R-nya rules, E-nya analysis, C-nya conclusion. Nah, kadang-kadang ada orang butuh recommendation, ditambahkan C, gitu. Tapi kadang-kadang selesai sampai FIRAC aja juga sudah boleh. Tetapi ada kadang permintaan sampai pada conclusion, rekomendasi, saran, gitu ya. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu, gitu. Ya juga Bapak Ibu yang di rumah, gitu. Ini sekali lagi ini hanya mungkin refresh saja. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah nggak dengar istilah niki? Udah, Adek pernah? Udah. Waktu kuliah kah? Waktu sudah membuat legal opinion kah di kantornya misalnya? Sedang kuliah, gitu. Diajari dalam mata kuliah apa?
Metode penelitian, ya, karena seperti yang saya kemukakan tadi, ini sesungguhnya basisnya sama, cuman kemudian ada satu mata kuliah lagi yang bernama nanti ada legal opinion, ada bernama mata kuliah legal audit dan legal opinion, nah gitu. Jadi ada definisi sudah kita lalui tadi, sudah ya. Definisi itu adalah pendapat tentang hukum, itu yang mengikuti metode dan proses dan ada langkah-langkahnya gitu. Format dan ada proses pembuatannya. Jadi ada proses pembuatan. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang biar kelihatan tadi sudah disebut katanya S2-nya di Belanda di Faculty of Law, Maastricht University. Jadi saya kerajinan yang belajar gitu. S2-nya di Undip di sana, kemudian pernah katanya apa tadi Bapak bilang training di Australia, training di Jepang, kemudian kerjasama dengan apa gitu ya. Nah, kan enggak afdol kalau enggak dilihatin bahasa Inggrisnya gitu ya. Enggak afdol gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin di materi yang Bapak Ibu sudah ada juga. Inilah definisi daripada legal opinion. Boleh dibantu dibaca? Sire yang berkenan, yang Bapak yang dari yang di studio dulu, nanti kalau yang dari rumah juga mau bantu bacain juga boleh gitu ya. Di studio ada yang mau bantu bacain saya legal opinion apa nih? Ibu Kayon, oke? Ya dibaca nih, sudah dikasih mic katanya. Bahasa Inggrisnya dibaca. Ya. Mix-nya Bu, mix-nya. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu yang di rumah, yang di studio juga mau, kita sama-sama baca gitu. Legal opinion, a read document in which an attorney provides his or her understanding of the law is applied to assume fact. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity. A party may be entitled to rely on a legal opinion depending on factors such as the identity of the party to whom the opinion was addressed and the law governing this opinion. Oke, terima kasih. Maaf bahasa Inggrisnya. Enggak apa-apa. Ya, kan kemarin kita kan menuju global Ibu kan gitu. Jadi tidak ada yang ini karena kalau tidak kita biasakan. Saya sering kalau saya ngajar bahasa Inggris hukum boleh sambil nyelap-nyelap saya ngajak adik-adik mahasiswa gitu. Enggak apa-apa. Kita kan generasi zaman itu. Beda dengan misalnya anak saya. Anak saya juga kebetulan kuliahnya juga di luar gitu. Kalau dia ininya beda karena dia lahirnya di generasi ini. Enggak apa-apa. Tapi kalau terus kita gunakan, kita pakai lama-lama dia kalau bahasa Balinya kalis ya nyak besu gitu. Gitu ya. Karena menjadi bisa karena biasa gitu. Gitu. Mungkin boleh saya tawarin juga boleh saya langsung nyambung kadang-kadang gitu ya Pak ya. Gitu ya. Karena boleh seperti itu. Yang di rumah izin Bu. Ya, dari izin kalau ada yang mau membaca juga boleh kalau mau baca. Karena ini kan kita tentang penulisan. Tentang tulisan, kalau ada yang mau baca seperti tadi, mungkin nih kemarin-kemarin ada seperti ini kok Bu pasti seperti ya biar berbeda gitu kan, ya, kok di diajak rumah baca, ada yang gini, berkenan membantu untuk membaca? Belum? Oh, belum ada ya? Kalau belum ada enggak apa-apa, belum ada ya. Jadi yang di sini ada mau baca lagi, cukup? Cukup. Jadi ini harus terbiasa ini Bu ya? Iya, di sana ada kata-kata attorney. Ya. Nah itu apa pengacara mungkin harus, beliau mau mungkin apa? Bapak mau baca? Baca dulu nih, belum question and answer Niki. Baca aja dulu gitu. Belum ya? Belum, oke. A written document in which an attorney provides gitu. An attorney provide his or her understanding of the law
gitu. As applied to assume fact, gitu. The attorney may be a private attorney, gitu ya, or attorney representing the state or other governmental entity. Gitu. A party may be entitled to rely on a legal opinion depending on factors such as seperti gitu kira-kira, such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing this opinion, gitu. Nah, jadi di sini tadi beliau bilang ada attorney. Apa sih attorney? Nah, itu mari kita lihat coba nih terjemahan bebasnya. Dokumen tertulis di mana seorang pengacara. Kalau kita mungkin di sini lebih banyak tahu pengacara lawyer gitu ya. Lawyer atau advokat gitu. Tapi di beberapa negara lawyer itu juga ahli hukum yang lain karena law, hukum. Jadi kadang-kadang asal dia sarjana hukum juga kadang juga sebut lawyer. Jadi tergantung kemana kita Pak gitu. Jadi kan jadi nambah, jadi dengan membaca kalau sebelumnya belum ya jadi nambah, kalau saya sih begitu gitu ya. Jadi pengacara tidak hanya disebut advokat tetapi di luar sana juga disebut sebagai apa? Tadi attorney gitu ya. Dapat bisa pengacara ini private atau pengacara yang mewakili negara atau badan pemerintah gitu ya. Nah, itu Bapak kan sudah punya juga ininya. Oke, mari kita udah ngomongin definisi ya. Nah, kalau akademisi kan gitu. Runut nih definisinya beres. Nah, sekarang baru untuk apa sih pendapat hukum ini? Kenapa kita harus belajar? Kenapa harus kita menekuni satu topik yang satu ini? Siapa yang memerlukan kira-kira gitu. Oh, apalagi sekarang kalau dulu kalau kita nulis, kalau kita tidak ngeh baca buku tahun 2004 saja atau 2000 berapa. Menyongsong era globalisasi kan gitu bahasanya. Betul nggak Bapak Ibu? Padahal kalau sekarang ini menyongsong apa-apa Pak? Menyambut. Enggak menyongsong. Sudah. Kita udah di dalamnya, bukan lagi menyongsong. Tapi karena kita bacaannya buku tahun 2004, apalagi tahun 98. Orang pada saat itu ya memang mungkin menyongsong, tetapi ini 2020. Ya, saya selalu kalau dengan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa gitu. Coba lihat nih sekarang tahun 2020. Jangan kalimatnya orang kita pindahin gitu saja. Sudah enggak lagi menyongsong, sudah di dalamnya kita udah ada. Bahkan sudah disebut global plus jadi 4.0. 4.0 gitu. Makanya ini salah satu nih aplikasi 4.0 kan menggunakan internet, menggunakan media dan gini. Ini sudah kita ngaplikasikan memasuki gitu. Kok masih menyongsong gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu jadi ketika kita membaca pun juga lihat ini bacaan kita udah ketinggalan apa belum gitu. Bapak Ibu kalau terus baca gitu jadi pengetahuannya nambah gitu. Ini sharing mantan Pak, sharing. Terus peristiwa hukum tersebut baik di bidang bisnis, mungkin juga yang politik. Tadi ngomong-ngomong dengan Pak Made, bisa juga opini hukum di bidang keuangan negara. Kalau memang itu expertnya, kalau expertnya di bidang HAM juga bisa tentang HAM, tentang pidana-pidana. Kalau saya misalnya startnya belajarnya fokusnya di kekayaan intelektual atau hukum bisnis lainnya misalnya, ya bisa juga itu. Hampir semua bidang ini membutuhkan sesungguhnya legal opinion gitu. Pendapat hukum ya baik yang berskala nasional maupun internasional. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu atau kita semua bisa mampu yang berskala internasional, ya tentu pendapatan hukumnya beda kan Pak Made ya. Kan kita internasional, Ibu. Karena sudah internasional, berarti mau tidak mau Inggrisnya juga kita harus dipelajari, ditambah gitu, supaya pendapatannya tadi katanya naik gitu. Oke, lalu itu dia. Jadi menurut saya tidak selalu yang membutuhkan pendapat hukum atau legal opinion hanya kasus gitu ya, tidak juga. Tetapi ada juga orang yang sedang ingin berbisnis, orang yang fine-fine saja gitu, orang luar negeri datang dengan kita yang ingin membangun bisnis apa. Kan kita tidak tahu, boleh tidak dia mendirikan perusahaan di sini? Misalnya kalau seperti itu, mereka sedang tidak dispute kan? Tetapi ingin pendapat kita, oh kita
Sehingga duduk manisnya pun di sana gitu sambil ngopi-ngopi Pak Made gitu. Sehingga ternyata akhirnya nanti legal opinion-nya menyatakan boleh orang luar asal bla bla bla, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak selalu berpikir memberikan kajian hukum, pendapat hukum, legal opinion itu hanya pada kasus gitu. Itu kalau Tiang mencoba melihat ininya, skopnya di. Jadi ada kala juga di beberapa literatur seperti legal opinion yang baik itu senantiasa diawali dengan legal audit. Tadi yang legal audit tadi bagaimana kemampuan kita menggali faktanya juga termasuk di situ. Ada apa kalau terutama pada perusahaan-perusahaan yang entah dia mau go public, entah perusahaan itu mau merger, entah dia perusahaan itu mau akuisisi gitu. Jadi harus dilihat posisi dari masing-masing perusahaan ini seperti apa. Apakah betul perusahaannya Pak Made memiliki aset atas nama siapa? Jangan-jangan itu atas nama orang lain. Nah, itu yang dilakukan dengan legal audit. Kalau orang ekonomi melakukan kalau seorang akuntan publik mengaudit keuangan. Kalau kita mengaudit tadi dokumen hukum yang diaudit. Kalau emang ada enggak kontrak antara ini, mana kontraknya, jangan hanya wenten Bu, kontraknya wenten Pak, kontraknya gitu. Itu yang kita lihat, kapan dibuat sampai kapan, nah gitu. Itu harus dilakukan secara seksama. Itu yang ada orang mengatakan ketika melakukan legal opinion diawali dengan legal audit yang sangat cermat, akurat, atau bahasa ininya adalah due diligence, itu pemeriksaan yang sangat mendalam terhadap sebuah dokumen-dokumen, sehingga nanti legal opinionnya Bapak Ibu menjadi akurat pula, menjawab permasalahan yang ditanyakan. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, terlalu cepat? Mudah ditangkap nggih? Sesungguhnya ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu kerjakan sehari-hari, Bapak Ibu di rumah juga, gitu ya. Mungkin sudah sering menulis legal opinion, tapi balik lagi cuma refreshing ini dari ala Bu Supasti, kira-kira seperti itu ya. Baik, boleh Tiang lanjut? Lanjut. Nanti karena kita ada praktik Bapak Ibu ya, kita ada praktik karena namanya kan tadi pelatihan penulisan. Gitu ya. Mesti harus nulis lah kita, gitu ya. Dan Bapak Ibu di rumah juga nanti kita praktik, gitu. Nah, tadi udah tahu ya, ada metodologinya, ada proses yang harus kita lalui. Nah, untuk bisa nanti itu berjalan lancar, ya tahu metodologinya, tahu prosesnya. Kalau ini kita enggak miliki, juga macet di tengah-tengah. Yang macet di tengah-tengah itu misalnya knowledge, skill, value. Knowledge kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Pengetahuan. Ya, pengetahuan misalnya seperti tadi kalau saya misalnya di bidang kekayaan intelektual, sekurang-kurangnya, ya jangan sekurang-kurangnya ya, semaksimalnya lah gitu ya. Oh, kalau undang-undang hak cipta sekarang undang-undangnya tahun berapa ya? Gitu. Kalau undang-undang tentang merek tahun berapa? Jangan sampai karena kita hanya googling gitu, ketemu materi yang lama, yang padahal itu materi sudah diganti gitu, undang-undangnya udah ganti. Nah ini nanti berbahaya untuk kalau kita gunakan rule-nya gitu. Jadi ini knowledge penting. Karena itulah kalau menurut saya bagusnya kita menekuni sesuatu yang spesifik saja, agar apalagi kalau misalnya baru pemula gitu ya, supaya nggak terlalu semua ini kita pelajari. Tapi kalau mampu tidak apa-apa gitu. Jadi knowledge. Oh, kalau ada orang minta pendapat hukum, misalnya Pak Made datang, Ibu saya mau minta pendapat hukum, pasti harus ada orang yang datang yang minta pendapat hukum tentang hak cipta gitu. Jadi kita harus tahu knowledge-nya dari hak cipta tersebut ada di mana, dia undang-undang berapa ngatur dan seterusnya gitu. Nah, jadi knowledge-nya. Berikutnya skill. Skill tadi adalah kemampuan. Ini menurut saya ya tidak bisa dipisah-pisah. Mulai dari kemampuan kita menulis, kemampuan menuangkan apa yang kita baca. Jadi skill itu ada skill communicating. Bapak dan saya ini sekarang berinteraksi, ini skill. Ini
skill mengangkat orang gitu ya, kan gitu, supaya ndak kelihatan ini kok kita komunikasi orang itu kok dijatuhin gitu ya, skill mengangkat gitu. Ya juga kan skill itu diwongkan gitu orangnya, skill. Retorika ya. Seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi gitu. Terus skill, kemudian skill menulis, skill membaca. Kalau kita juga nggak mau baca ya nggak, gimana dapat knowledge-nya gitu. Terus ya itulah skill itu Pak ya. Kemudian juga harus menurut saya itu ada value, ya, ada nilai. Nah tadi mungkin salah satu kalau menurut saya nilainya jangan membuat legal opinion supaya mendapat pendapat hukum, supaya mendapat pendapatan hukum mengabaikan value gitu. Nah, jadi di sini nih value-nya penting gitu. Penting jadi termasuk kerja teamwork gitu. Karena ketika selesai menulis Bapak Ibu menurut saya ya, juga pengalaman saya nge-review jurnal apa, nggak bisa kita selesai tulis langsung jadi. Oke, Pak Made dibaca dulu lagi. Nah, Pak Made bisa melihat ada kesalahan ketik kah, atau bahasa tadi yang meskipun komunikasi melalui tulisan juga kok kasar banget gitu. Nah, ini ya, nah, itu dari di situ juga menurut saya itu masuk ininya gitu. Tinggi. Nah, jadi setelah itu juga jangan mengabaikan konsistensi. Konsistensi itu sistematis dan profesional. Ini balik lagi. Konsistensi tadi misalnya konsisten enggak nih orang ini. Jangan nanti fact-nya kemana, pertanyaannya kemana, role-nya kemana. Ini nggak konsisten gitu. Seringkali kan ketika kita nulis skripsi dulu, ini apa nih saudara? Ya, nanti dosennya dibilang killer. Gitu. Kalau digituin. Padahal betul tulisannya tidak konsisten. Jadi harus konsisten. Gitu. Oke, lalu sistematis. Mana harus muncul duluan, mana harus muncul belakangan dan seterusnya. Misalnya kalau ada orang lahir, kan baru lahir digendong, habis digendong ngapain kita? Baru belajar. Belum merangkak, Pak, duduk dulu. Kalau merangkak udah jumping juga dia, duduk. Baru merangkak, baru jalan, tertatih-tatih jatuh, baru bisa lari. Nah, gitu kira-kira dan juga dilakukan dengan profesional. Oke. Tidak susah ya ternyata. Dan asal kita ngikuti ini tadi dah metodenya, formatnya. Jadi balik lagi, dikemukakan lagi. Formatnya apa? Virak. Fact, apa? Isu, rule, analisis, dan conclusion. Itu bahasa Indonesianya ada fakta, ada pertanyaan hukumnya atau isu hukumnya, ada norma, atau sering juga orang menyebutnya norma, ada aturan hukumnya, karena pada akhirnya kan kita akan mencari aturan hukum, lalu kita menganalisis dan akhirnya melahirkan Nah, kira-kira seperti itu, udah kebayang ya, kebayang Ben Mani bisa dah kita buat legal opinion, belajar dulu. Oke. Nah, langkah 1 tadi, Ben diulang Pak. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau menekuni sesuatu, diulang. Ini metode pembelajaran yang gitu. Langkah 1 apa tadi? Mencermati, memahami, mendeskripsikan fakta yang akurat. Jadi, fakta yang akurat itu sangat penting untuk, apa katanya? Penulisan pendapat hukum. Gitu. Karena fakta itulah yang akan menentukan hukum yang berlaku. Kalau faktanya tidak akurat, kita bingung juga mencari hukumnya. Gitu. Jadi faktanya harus digali, dikaji, didapatkan oleh si pembuat legal opinion seakurat mungkin. Nah, nanti karena saya akan ajak Bapak Ibu latihan, di latihan itu Bapak Ibu nanti yang saya ajak brainstorming, apakah fakta yang ada ini sudah cukup memadai untuk Bapak Ibu membuat legal opinion gitu. Lalu setelah fakta yang akurat, kemudian karena dari fakta itu akan kita bisa menemukan hukum yang berlaku.
akan dipakai pada analisis hukum yang berlaku itu akan kita gunakan untuk menganalisis isu hukum yang relevan dengan fakta. Yang akhirnya kita akan merumuskan konklusi. Kalau berbagai prinsip domihi factum dado tibius, berikan saya faktanya, maka saya akan berikan hukumnya. Gitu. Nah, itu di zaman dulu di para hakim-hakim di negeri di luar itu sering menggunakan mengemukakan ini kata-kata yang seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu juga kita penting juga karena belajar hukum juga belajar ini asas hukum nanti meski itu apa sih asas hukum dan sebagainya. Oke, tadi sudah fakta yang mesti dapetin fakta yang apa Bapak Ibu yang akurat. Oke, fakta yang akurat. Langkah 2. Apa yang kita harus lakukan di langkah 2? Merumuskan pertanyaan hukumnya. Pertanyaan hukum harus relevan, harus berkaitan dengan fakta. Pertanyaan hukum dirumuskan tegas dan dapat dijawab dengan benar. Gitu. Nah, ini emang mudah menulis, tetapi ya ini perlu latihan untuk membuatnya. Gitu. Dari situlah proses harus dilatih. Gitu. Setidaknya seperti saya kemukakan tadi yang paling sederhana. Siapa nama saudara? Nama saya adalah Niketut Supasti Darmawan. Gitu. Jadi apakah pertanyaan tadi sudah terjawab dengan benar? Terjawab karena pertanyaannya tegas menanyakan nama. Gitu. Nah, nanti kita uji dengan membuat pertanyaan hukum. Gitu. Jadi dengan yang akurat berdasarkan norma hukum, demikian juga. Gitu. Dalam hal ada lebih dari satu pertanyaan hukum atau isu hukum, penulisannya harus secara tadi sistematis. Mana yang harus muncul duluan, mana yang belakangan. Kadang-kadang tanpa kita sadari ada 2 pertanyaan, betul itu pertanyaan sama-sama berkaitan dengan misalnya bidang hukum hak cipta, tetapi nggak nyambung satu dengan yang lain. Nah, itu hindari hal-hal yang seperti itu. Gitu, nggih. Boleh saya lanjut? Oke. Nah, langkah 3, mencari norma yang relevan dengan pertanyaan hukumnya. Nah, ini sebenarnya ditekanin lagi supaya ingat. Langkah 4, menganalisis, dan langkah 5, membuat apa? Konklusi atau kesimpulan. Yang kesimpulan itu jangan panjang, jangan mengulang lagi seluruh analisis, tetapi menjawab. Gitu. Konklusi itu adalah menjawab pertanyaan hukum yang sudah didapatkan melalui tadi proses analisis. Gitu. Kalau Bapak Ibu mampu membuat analisis yang baik, biasanya jawaban tentang konklusi sudah muncul di bagian analisis pada bagian akhir. Gitu. Itu balik lagi kemampuan yang terus-menerus. Gitu. Kadang-kadang ada orang di konklusinya, termasuk orang nulis tesis, disertasi juga kadang-kadang diulang lagi. Karena ingin dia menunjukkan, saya telah mengkaji ini. Nah, kan mengulang. Gitu. Konklusi ya kesimpulan ya kesimpulan. Gitu. Baik. Penulisan pendapat hukum berkaitan dengan, saya ajak Bapak Ibu untuk mulai menulis nih. Bapak Ibu di rumah juga, mari kita sama-sama praktek menulis. Karena sekali lagi saya melihat di sini judul daripada materi ini kan gitu Pak Made ya, apa judulnya? Nanti ada tanya jawab. Nanti sambil ketika praktek itu sekaligus itu. Oke, mau tanya jawab dulu boleh? Tanya jawab dulu. Ya mungkin sambil ini dulu, baca dulu ininya. Kasusnya. Karena masih ada waktu sekitar 5 menit dulu untuk baca itu. Nanti setelah dibaca, dipikirkan, nanti kita bakal tanya jawab tentang hal itu. Karena masih ada waktu untuk hal tersebut. Mungkin di gininya, di studi kasus di situ sudah ada ya berarti ya? Sudah ada. Ya, baiklah kalau seperti itu, karena biasanya Ibu yang di rumah juga, yang di studio juga,
penasaran, bertanya. banyak yang bertanya gitu. Nanti kalau boleh Pak, ketika beliau-beliau bertanya jangan sambil praktik menulis juga gitu ya. Kita betul. akan gabung niki sesinya seperti itu sehingga tidak terlalu terpisah antara pemaparan materi sama tanya jawab gitu. Siap, ya. Mungkin Izin untuk, dengan Pak Moderator seperti siap, itu. Ya, mungkin untuk yang pertama supaya nanti jadi lebih jelas jadinya bagaimana menulisnya, siapa tahu ada yang kurang pas nanti atau kurang memahami hal itu, jadi bisa ditanyakan dulu sekarang. Mungkin kami buka untuk 3 pertanyaan mungkin. Untuk yang di rumah dulu, ada? Yang di studio? Bapak ya? Iya, diperkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan diri, langsung ke pertanyaannya. Selamat sore, Ibu dan Bapak, semua tim. Terima kasih waktunya, sebuah kehormatan. Nama saya Nyoman Sudirgaya Esa. Saya ingin menanyakan berdasarkan realita pengalaman Ibu ya, mengenai knowledge Bu ya. Biasanya kecepatan mencari ilmu pengetahuannya ini gimana caranya Bu ya? Apakah mendatangi instansi ataukah apalagi yang kalau di pihak di intern Indonesia, bagaimana kalau berhadapan dengan orang asing kan kita harus tahu sendiri sedikit aturan hukum negaranya bagaimana. Terima kasih. Terkait dengan knowledge tadi. Ya, tadi. Ada lagi mungkin? Yang di rumah mungkin ada? Ada satu orang? Silakan, Ibu. Belum? Sudah ada yang untuk rekan yang di rumah? Ya, silakan Ibu. Pak Nyoman tadi yang di studio. Saya Iya, ya. silakan Ibu. Terima Bu kasih atas penyampaian materinya. Saya kalau mendengar Ibu kok rasanya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja ya. Tapi kalau saya adalah sangat sulit startnya Bu. Sangat sulit? Iya, start menulis. Oke. Start menulis ya. Sangat sulit, sangat mulai. Ya. Very difficult to start ya. Ya. Tadi Ibu itu ya. Bagaimana caranya? Nah, tips berarti ya. Tips bagaimana start awal untuk menulis legal opinion. Suksema Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Ibu Made Asmiria. Oh, Ibu Made. Ada lagi yang rekan yang di rumah? Ada? Ya, rekan di studio. Lagi satu. Selamat sore Ibu. Sore. Saya Leo. Pak Leo. Di sini ingin bertanya terkait mengaplikasikannya kembali ke dalam ruang lingkup di sekitar kita. Dalam memberikan legal opinion itu sendiri, pasti perlu praktik setiap harinya. Nah di sini saya ingin bertanya Bu, ketika praktik itu kan harus ada ruang lingkup kita, wadah yang menampung kita, agar kita bisa mencari panggung untuk menyampaikan pendapat kita di ruang publik seperti itu pada umumnya. Nah, di sini pasti banyak bertanya, sebelum menjadi seorang profesional dalam memberikan opini legal hukum itu sendiri, baik di media cetak maupun media televisi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, bagaimana cara kita tentunya dari Ibu yang sudah berpengalaman yang dalam hal ini untuk bagaimana mengembangkan kemampuan kita itu sebelum kita masuk ke ruang lingkup yang lebih luas itu, Bu, maksudnya. Menyampaikan legal opinion kita. Karena pasti akan ada salahnya di sini, Bu. Begitu sebelum kita masuk ke ruang publik yang lebih luas, nanti ketika kita salah di sana kan menjadi ketertawaan orang begitu, seperti itu. Makanya bagaimana trik ingin apabila kita ingin menjadi yang lebih skill yang lebih mumpuni ketika sudah terjun ke public speaking seperti yang Ibu katakan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Leo. Jadi ini tips semua Ibu ya. Silakan Ibu. Suksema dahat, terima kasih tadi dengan Ibu Made di rumah, di rumah atau di tempat di mana saja. Bapak-bapak yang di studio yang bertanya, saya mulai dari belakang saja dari Pak Leo, gitu ya. Dari Pak Leo tadi menanyakan, karena nanti kita akan sambil jalan menulis, karena nanti juga Bu Made kan otomatis terjawab nanti.
bagaimana tipsnya gitu. Mungkin tips itu setiap orang punya seni masing-masing. Saya akan sharing dari pengalaman saya manten gitu ya, Pak Leo ya. Pak Leo, kalau saya mungkin saya bercerita dulu diri saya sendiri ya. Saya sudah jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 86. Sudah tahun 1986, berarti hampir berapa Pak? 34 tahun. Iya, Ya. hampir. Itu Rumun. Saya orang Indonesia kan tidak apa-apa ditahu umur. Saya sesungguhnya udah hampir lansia, kalau orang bilang lansia. Jadi sebentar lagi udah 60 tahun gitu. Salah satu tipnya, saya di kampus sering dibilang orang gila. Saya senang sekali belajar gitu. Itu mesti ditumbuhkan bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nika Dumun, mungkin termasuk juga dengan sekalian Ibu Made ya. Iya. Karena start menulis susah, beliau bilang ya Bu Made nggih. Kita langsung juga dengan Ibu Made. Jadi belajar nika, kalau misalnya Bapak Ibu senang bernyanyi, anggap ini belajar itu seperti kita sedang bernyanyi. Tidak ada yang susah, tetapi senang belajar gitu. Jadi lalu dari belajar itu, setelah saya belajar ini, saya kok tidak ngerti hukum pidana ya, gitu. Akhirnya setelah banyak belajar, banyak membaca itu, saya mentok tidak bisa hukum pidana misalnya. Hati saya duk-duk dan Bu, Pak Leo, kalau saya ngurusin urusan pidana, kayaknya jiwa saya tidak terpanggil ke sana, gitu. Oh berarti saya jangan memasuki ini. Saya tahu, sekedar tahu, tapi saya tidak expert dibilang itu. Karena hati saya tidak pas ke sana. Nanti apapun yang kita pelajari terasa susah, gitu. Kan ini Bapak nanya trik nih, ini menurut saya gitu, menurut pengalaman saya. Lalu apa yang membuat saya ketika menjadi happy belajar? Oh kalau saya belajar, terus hasil dari ilmu yang saya pelajari bisa membantu orang, gitu. Kalau bisa jangan membantu pada saat mereka dispute saja, tetapi usahakan sudah membantu pada saat mereka sedang ingin membangun sebuah bisnis misalnya, gitu. Agar bisnisnya mereka nyaman, aman, secure gitu. Jangan lebih bagus kalau saya menjadi seorang yang mampu preventif lah dulu gitu. Itu satu pendekatan saya, sehingga saya akhirnya jatuhnya saya menyenangi mempelajari mata kuliah atau pelajaran hak kekayaan intelektual yang di dalamnya ada merek, ada hak cipta, ada paten, ada desain industri, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau ada orang bilang kejarlah ilmu sampai ke mana Pak? Negeri Cina. Negeri Cina begitu. Sekarang orang nggak berani ke sana dulu. Ya, jadi saya waktu itu setelah belajar di Indonesia, ya saya berkesempatan dapat beasiswa belajar ke Australia di UTS gitu, sehingga di situ berjalan di sana, kemudian balik lagi jalan kan tidak ada naik turun mobil kayak di sini gitu. Habis itu saya juga berkesempatan ke Jepang gitu ya, belajar lagi juga HKI gitu. Sambil belajar gimana apa sih karya-karya mereka. Oh ternyata kita di Indonesia punya juga, di Bali punya juga. Kalau mereka punya teknologi, kita nggak bisa ngejar teknologi atau paten apa yang kita punya gitu. Oh ternyata di Indonesia kita banyak punya cipta. Nah, itu yang terus saya pelajari Pak. Gitu. Terus saya pelajari, tekuni. Ternyata sekarang pun riset-riset saya tentang hak cipta, ekspresi budaya tradisional, bagaimana sebuah ekspresi budaya tradisional bisa menjadi sebuah bisnis. Daripada nanti orang luar yang mengemas sambal mata, kenapa enggak kita? Sambal bawang, sambal embe kah? Jangan sampai ketika masuk restoran besar baru kita merasa ini kok diambil orang gitu. Nah, itu kami riset kami di situ. Jadi sehingga saya menspesialisasikan diri dengan tim itu. Itu satu trik Pak. Karena tiang tidak mampu yang lain itu pasti setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau pendekatan saya seperti itu. Lalu dari situ menulis, kemudian membaca up to date. Salah satu cara
termasuk Bapak, ya ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tadi, karena bagaimana kecepatan kita. Barusan saya cerita dengan Pak Made di situ, kalau saya mengajak, ini mirip Pak, mengajak mahasiswa kami baik di S1, di S2 maupun di S3 untuk menulis jurnal, mereka bingung. Di mana cari bahan hukumnya, di mana mencari ini, nggak tahu dia. Karena dia tidak tahu, tidak salah, tidak tahu. Lalu saya pakai istilah yang sangat sederhana, misalnya begini, Pak, mari kita lihat, kalau membuat legal opinion, kita umpamakan sedang membangun rumah. Bisa kan seperti itu? Kalau kita membuat skripsi, kita umpamakan juga seperti membangun rumah. Kalau mau bangun rumah, apa yang kita butuhkan? Bahan-bahan rumah, kan gitu. Di mana bisa mendapatkan bahan rumah? Ibu juga ya, Ibu Made ya. Di mana dapat bahan rumah? Oh, di toko bangunan. Di mana ada toko bangunan? Bisa jadi di sebelah rumah saya ada, di ujung jalan ada. Tetapi toko bangunan yang di ujung sana, di sana biasanya mungkin berdebu, terus apanya karatan, besi-besinya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak yang cantik-cantik mungkin nggak, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang kayak Pak Made mungkin nggak mau ke sana, debu dan sebagainya. Kepinginnya yang nyaman. Nah, sekarang saya tanya Bapak Nyoman ya, Pak Nyoman. Kira-kira kalau kita beli bahan bangunan supaya nyaman, sambil tadi saya duduk-duduk di situ minum kopi, ada sedikit burger, ada AC, di mana Pak Nyoman bisa dapatkan? Katanya begitu ya. Di suatu toko yang supermarket lah gitu ya, supermarket gitu. Bisa masuk sana, tadinya mau beli keramik yang apa, wih banyak sekali keramiknya, gitu ya. Seneng nggak kita? Seneng, pilih sana, pilih sini, rumah kita juga jadi bagus. Apa yang kita cari ada. So, untuk menulis hukum ada nggak seperti itu? Ada, gitu. Asal tahu tempatnya. Maka saya ini tadi 4.0, everything go beyond internet, apa ini kita manfaatkan deh. Nah, sekarang cari bahannya dulu supaya cepat, Bapak bilang tadi. Kecepatan kita mendapatkan ketika orang datang minta legal opinion kepada kita. Tentu sekali lagi asal kita memang memahami knowledge-nya. Gitu ya. Misalnya kalau saya diminta pidana, saya akan bilang ini bukan kompetensi saya. Saya akan bilang ke sana. Tapi kalau di bidang HKI, kekayaan intelektual, monggo gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi lalu Bapak pernah searching menggunakan Google? Pernah? Misalnya ketik apa di Google, Ibu? Pernah? Sekarang boleh enggak beliau-beliau ini gunakan HP? Boleh ya, karena kita akan menggunakan, keluarin HP-nya Bapak Ibu semua gitu. Sekarang mari kita belajar sambil langsung gunakan gitu. Bapak search Google Scholar. Monggo boleh. Karena ini kita gunakan media untuk belajar. Media untuk belajar, tapi jangan dibunyikan katanya nanti supaya tidak ganggu. Di rumah juga Bapak Ibu yang di rumah gitu. Search Google Scholar, ampunan Google mantan. Google Scholar artinya Google untuk para pembelajar, scholar. Sekolah untuk para pembelajar. Gitu. Sampai kalau udah ketemu liatin saya sampai ada kotak gini. Udah ada tempat Bapak untuk ngetik kotak itu. Sudah, Bapak sudah. Coba yang lain ikutin, sarungin. Ada? Sudah ketemu Pak? Diliatin. Tinggal ketik Pak Google Scholar gitu. Kalau belum ada, biasanya setiap itu ada ya? Ada. Google itu. Google itu sekarang Bapak ketik dulu Google Scholar. Dan sampun, Bapak Nyoman ketemu, coba liatin saya, liatin HP-nya Bapak gini, klik lagi Google Scholar-nya, klik sampai ketemu, set, gendan. Lihat? Belum? Boleh saya pinjam HP-nya Pak, Google Scholar, nanti saya liatin ke Bapak Ibu situ. Sampai ketemu, ada tempat untuk ini, untuk menulis, ngetik. Ya, sudah ketemu Bapak untuk ngetik? Bisa untuk ngetik situ? Ya, diketik Google Scholar itu. Ya, Google Scholar-nya diklik lagi. Klik lagi Google Scholar-nya sampai ada layar menunjukkan tempat kita untuk bisa search. Gitu ya. Ini juga skill Pak. Gitu ya. Kadang-kadang ampura
orang tidak, nah sampai seperti ini. Ini di layar sudah ada Google. Oh ini teman-teman di rumah ini. Dari sini, dari Bu, ya sip, benar. Seperti ini. Biar bisa ditampilkan. Ya, sampai ketemu seperti ini gitu. Nah, ini skill kadang-kadang karena kita tidak tahu tempatnya, jadi tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita cari. Nah, misalnya, mari kita lihat nih sekarang supaya gampang ya, soalnya kan tentang tarian mentari tersebut populer saja. Nah, katakanlah Bapak akan mendapatkan legal opinion tentang apa Pak gitu. Misalnya Pak Nyoman, orang bertanya kepada kita ingin pendapat hukum tentang apa? Misalkan apa Pak? Fakta dulu. Faktanya. Ada. Sorry, makasih. Fakta. Ada penggusuran kaki 5 di depan. Itu fakta. Anggap itu segitu aja ya. Kita ketik pertanyaan hukumnya, kalau kira-kira seperti itu faktanya, tentu nanti digali lagi lebih banyak ya. Kalau seperti itu, kira-kira pertanyaan hukumnya apa ya? Kalau Pak Nyoman? Pertanyaan hukum kalau saya itu adalah sah atau tidak digusur. Apakah? Kan pertanyaan kan apakah bagaimana? Penggusurannya itu sesuai atau tidak? Malah dikerucutkan. Apakah penggusurannya itu kaki 5 melanggar hukum atau tidak? Bisa seperti itu, lebih menukikkan jadinya sah atau tidak. Gitu. Akan lebih bagus tadi apakah penggusuran kaki 5 melanggar hukum. Lagi kalau mau lagi melihat lebih spesifik melanggar hak asasi manusia, bisa juga Bapak mau dibawa kemana nih gitu. Melanggar hukum, karena ini ada orang yang membuka kaki 5, dia punya hak untuk berjualan, punya hak untuk bekerja. Seandainya faktanya seperti itu, kalau kita mau bawa dia, kalau pertanyaan hukumnya, pendapatnya hukumnya itu adalah faktanya seperti itu, kita bisa gali hukumnya dari hak asasi manusia misalnya. Apakah penggusuran kaki 5, pedagang kaki 5 melanggar hak asasi manusia? Nah, mari kita ketik seperti itu. Ibu ketik juga di situ. Belakangnya kasih tulisan jurnal hukum. Nah, di belakang kalimat tadi dikasih tulisan jurnal hukum. Apakah penggusuran kaki 5 melanggar HAM? Misalnya Bapak tulis begitu, jurnal hukum. Nanti Bapak Ibu akan dikasih kajian-kajian yang berkaitan dengan penggusuran dan kaitannya dengan HAM, ya, gitu. Belakangnya tulis jurnal hukum, karena jurnal hukum itu adalah para penstudi, para pakar menulis dan dia sudah melalui penelitian. Nanti pasti dia juga membaca aturan-aturan dulu. Dalam waktu dekat, Bapak Ibu, penelusuran kita menghasilkan seperti ini. Nah, itu. Jadi ada yang kalau saya lihat di sini yang diketik di sana ada jurnal hukum tahun 2017, ada tahun 2014, ada jurnal hukum tahun 2017 lagi gitu. Jadi datanya pun bisa up to date. Bahkan kalau kita mau lagi kasih tanda belakangnya, isi tahunnya. Tahun 2000 ini ke belakang, sehingga penelusurannya adalah dari mulai yang paling mutakhir gitu. Enten nggih? Nah, jadi ini untuk mendapat kecepatan mendapat knowledge-nya. Kecepatan mendapat knowledge, Pak. Nah, yang kedua tentu skill tadi senang membacanya harus ada. Gitu. Kalau nanti cepat mendapat knowledge, skillnya enggak ada. Enggak mau baca kita, enggak akan bisa. Banyak orang tahu caranya seperti ini, tetapi dia malas baca bang, nak buahi. Nah, itu juga nggak kita yang baca, jadinya nggak ngerti. Gitu. Nah, belum nih nulis nih dengan Bu Made Mare dapatkan skill mendapatkan bahannya. Ya, Bapak udah dapat Pak Nyoman? Dapat berapa banyak kan dapatnya? Tinggal nanti Bapak lihat, cari yang paling mutakhir, artinya tahunnya yang terbaru misalnya, dan ada PDF-nya. Begitu Bapak klik PDF-nya, coba klik salah satu Bapak-Bapak yang ada di sini, klik PDF-nya, maka akan keluar tulisannya. Klik PDF-nya.
penegakan hukum terhadap perdagangan kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan bla 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 gitu. Berdasarkan di sini udah ada kelihatan bahkan ada perdanya. Perdanya sudah ada. Gitu. Jadi ini membantu kita mempercepat dapat apanya, Pak? Knowledge berkaitan kalau tadi di ini itu step-step itu dapat apanya? Apalagi judulnya langsung ada perda itu dapat apanya? Rules. Ya, rules. Karena kita kadang-kadang kan nggak mampu baca semua. Nah, dari sini dulu. Nah, gitu. Nah, di rumah bisa kita lakukan buat kotak-kotak apa, tulis dulu berkaitan dengan PP nomor sekian, buat tabel-tabel, Pak. Gitu. Gitu nggih. Iya. Ya. Menyenangkan ya, Pak? Ya, genten. Berarti maaf Bu, biar tuntas gitu Nggih, ya. lurus. Ini yang termasuk dari pihak luar juga bisa di sini Bu ya? Bisa, bahasa Bisa Inggris ya? angin. Ya. Kalau kita ingin searching di luar kan dia enggak ngerti bahasa Yang Indonesia. pengalaman Ibu berarti Pakai tuh. kalau masuk yang ambil yang tahun terakhir udah pasti itu Bu ya? Ketik dia Udah. Pak, ke tahun terakhir tulisin. Udah maksudnya Pasti. udah pasti itu Pasti. ya? Pasti. Sepengalaman saya sih Iya, begitu. Mungkin tidak ada herald gini ya yang kalau itu terjadi yang di luar tanggung jawab saya. Jadi berarti tipsnya itu bisa disimpulkan berarti harus rajin mendengar, Benar, rajin membaca, dan rajin menulis. Dan tahu Itu. tempatnya. Dan tahu tempatnya gitu ya. Tahu tempatnya. Cuma ya. tempatnya yang baru saya tahu. Ya. Biasanya kan Itu- Google aja. Iya, Ya. itu tips luar Google biasa. Nike, Pak, Nah, jadi- untuk umum. Dari mana aja? Ini para scholar, para pembelajar seperti bapak-bapak. Gitu. Di sini rumahnya, Kenten. Ya. Sehingga nanti kajian kita juga kajian ilmiah. Ilmiah di bidang apa? Di bidang hukum. Kenten, nggih. Mungkin saya buka dulu ya Bu, ya. Nggih. Dari lagi dua pertanyaan lah. Nggih. Ini kan masih waktunya masih. Karena kami akan begini Pak, belajar menulisnya Belajar karena Bu menulis. Madenya ingin. Oh iya. Waktunya udah mau habis nih. Jadi kita langsung aja praktek ya. Tulis Tadi nih. kalau tidak Nggih. salah itu sudah sangat ini sekali masalah Nggih. teori, terus tipsnya juga sudah masuk tadi. Ya sekarang langsung aja kita ke praktek Oke, Bu, kalau mari kita seperti lihat. itu ya. Coba Bapak baca Dumun masing-masing. Kita Bu Made sekaligus Ibu juga menulis. Nah, menulisnya sekarang jangan takut salah. Ya. Jangan takut apa benar apa enggak yang kita tulis. Masih ingat tadi urut-urutannya? Baca Dumun soalnya Tuan A, kan Gender? Silakan dibaca. Lalu fact-nya apa? Coba Ibu Made dan ibu-ibu dan bapak di rumah dan juga di studio mencoba membuat ini dulu, faktanya apa? Iya. Peristiwanya ya Ibu Peristiwanya, ya. faktanya. Faktanya. Meskipun tidak dalam bentuk kalimat, nggak apa-apa, jendol-jendol saja, tet gitu. Dari itu, dicoba dulu, Bu Made dicoba Bu Made nggih. Ya. Pointer-pointernya ya Ibu. Pointer-pointer ya. saja dulu, karena nggak mungkin orang menulis itu langsung membuat deskripsi. Betul. Menurut saya pengalaman lagi, pointer-pointernya mantan dulu. Ya. Buat dulu fakta. Buat dulu faktanya yang sudah diberikan soalnya. Dari kronologis yang sudah ditampilkan di depan ya. Betul. Buat faktanya ada apa nih? Orang itu datang ke Bapak, anggap dulu Bapak Ibu sudah menjadi seorang advokat, seorang konsultan hukum, seorang lawyer. Orang tiba-tiba datang membawakan fakta seperti ini gitu. Nah, kita kan harus merumuskan gitu. Tulis Dumun pointer-pointernya saja. Nah. Oke, jadi Pak Made sambil beliau nulis, menurut pengalaman saya, orang ketika menulis itu kan tidak kita kan bisa juga dengan tim, dituliskan dulu set, nanti ada proofreading, orang yang kan tim kita yang membaca, teamwork lah gitu ya. Jadi akan ada penyesuaian lagi. Gitu. Tapi memang intinya itu harus membaca Ibu. Karena kalau membaca itu kan bahasanya kita jadi paham, jadi tahu. Semakin sering membaca, semakin tahu seperti ini bahasanya sederhana tetapi orang mudah mengerti. Mengerti betul Ibu. Karena ada juga orang menulis bahasanya terlihat tinggi tapi kita pusing juga. Tidak bisa mengerti. Jadi belajar lagi. Saya sampai ketika menulis artikel jurnal atau buku, tentu bagaimana pertama bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Itu tetap dipakai pedoman karena dalam bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana menulis yang tadi ribet menjadi
mudah, Simple ya, simple. Simple, mudah. Sehingga seakan-akan para profesor bisa baca, para dokter bisa, para yang baru pemula juga bisa. Iya. Biasanya memang kalau sepengalaman saya sendiri, Iya. Ibu, itu memang harus membaca, Ibu. Iya. Jadi dari baca itu kita bisa melihat referensi kan, Iya. referensi tulisan, referensi pembahasaan Iya. tentang persoalan Gitu, gitu. ya. Ya. Oke, Ini tuh. mari kita, karena ini waktunya udah mau Iya, habis. sudah lagi 5 menit. Oke, Pak, Iya. mari kita tanya yang di studio dulu. Iya. Fakta dulu, Pak Leo. Coba Bapak bisa menghadirkan fakta apa saja? Fakta dulu Pak, belum analisis, belum analisis. Jadi supaya nggak loncat-loncat. Fakta. Ye. Tes. Fakta yang saya dapat di sini yaitu Tuan B menampilkan lagu yang diciptakan oleh Tuan A tanpa persetujuan oleh Tuan A sebagai pencipta lagu. Oke, tulis saja dulu seperti itu. Ye. Berikutnya, baru satu itu. Ya. Oke, ada yang lain sudah dapat apa, Bapak Leo? Bapak Nyoman, ya itu Pak Leo, ini Pak Nyoman. Kalau saya faktanya ada lagu berjudul Tarian Mentari yang diciptakan oleh Tuan A. Satu. Fakta kedua, ada lagu tersebut dinyanyikan di tempat Tuan B. Ya. Itu nomor fakta. Nomor dua, baru seperti itu. Nomor dua, apakah Itu masuk kedua sekarang. Faktanya dua, Bapak. Fakta baru. dua. Ya. Lalu Bapak masuk ke I-nya sekarang gitu. pertanyaan hukumnya? Pertanyaan hukum, isu. Ya. Apakah Tuan A mendaftarkan hak cipta lagunya? Oke. Satu. Nomor dua, apakah Tuan B sudah minta izin ke Oke. Tuan A untuk memperdengarkan lagu di tempatnya? Bagus. Gitu Ya, ya. Karena Bapak tadi kan tidak ada fakta yang mengatakan tanpa persetujuan. Persetujuan. Ya, gitu ya. Jadi ketika memang ini bagus, karena itulah kami melakukan latihan seperti ini. Sebenarnya ini fakta yang kami tuliskan memerlukan brainstorming lagi, sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi orang yang meminta, gali faktanya seakurat mungkin, gitu. Karena kalau tidak, kalau segini saja diberikan, maka pertanyaannya Pak Nyoman yang dipakai, apakah sudah minta izin, gitu, kan gitu. Lalu yang kedua, yang pertama, apakah si Tuan B sudah meminta izin untuk memutar lagunya maupun untuk menyanyikannya secara live di restonya. Itu pertanyaan pertama, karena di sini faktanya hanya disebut lagu itu diputar setiap hari. Pertanyaan Bapak hukum Bapak nomor 2, Pak. Tadi bagus itu, Pak. Pertanyaan yang nomor dua, Apakah sudah didaftarkan? apakah sudah ada? Oke. Artinya untuk mencari jawaban sebenarnya, apakah si Tuan A ini pemilik dari lagu itu, kan gitu. Ya. Gitu Secara ya. sah. Gitu. Secara sah. Atau dalam bahasa gugat menggugat, apakah si Tuan A memiliki legal standing. Gitu. Nggak apa-apa ditulis dulu seperti tadi itu, Pak. Jangan karena merasa salah, tidak. Ya, tapi setelah kita tulis, oh, asa nangel seperti yang terakhir itu. Ya, seperti yang terakhir. Gitu ya. Apakah Tuan A memiliki legal standing untuk apa? Kalau misalnya untuk menggugat si Tuan B, kalau emang Tuan B itu ngapain juga dia nanya Bapak kalau nggak ada urusan gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Ditulis saja dulu, jangan takut salah, tapi nanti dibaca ulang gitu ya. Lalu mungkin bisa ditampilin, saya sebenarnya sudah buatin di sininya slide berikutnya, Ibu, gitu. Nanti ini bisa Bapak Ibu tambahan dari yang di sini, sengaja yang jawabannya sudah saya munculin. Berikutnya langsung Nah, ini kan kita harus cari membuat dulu pendapat hukum kasus lagu tersebut, gali dulu faktanya, gitu. Kemudian, nah ini lagu tarian Bapak udah betul tadi. Coba di situ nggak ada, Bapak, di situ nggak ada. Yang ada di ini saya. Nah, karena Bapak harus latihan dulu, baru saya liatin gitu. Mungkin teman-teman di rumah mungkin Ya, bisa nanti ini melihat bisa itu. diambil. Ya, nanti akan diberikan nanti. Ya. Ininya. Lagu Tarian Mentari diciptakan oleh Tuan A.
Kan begitu fakta yang kita dapatkan dari klien kita. Tuan A mencipta lagu yang berjudul Mentari atau begitu. Lagu Tarian Mentari sangat populer sejak tahun 2019, kan ada itu yang tadi Bapak belum ungkapkan gitu. Harus disebut nih gitu ya. Lagu Tarian Mentari diperdengarkan di Resto Cafe menggunakan media pemutar musik, mungkin video mungkin digunakan atau apa gitu ya. Nah, ini yang harus juga digali ketika ada klien datang. Lagu Tarian menyanyikan secara live oleh band di Resto setiap hari Sabtu malam. Di mana lokasinya? Penting, Pak. Tadi soal itu kan belum ada lokasi. Jadi skill kemampuan Bapak untuk berkomunikasi dengan klien itu harus sampai tuntas, sampai akurat. Karena lokasi penting, gunanya untuk apa? Kalau Bapak membuat gugatan, legal opinion di mana? Apa gunanya? Kalau kita tahu itu tempat peristiwa dan apa kaitannya dengan hukum? Selain itu, kalau misalnya menggugat, di mana ini diajukan? Kan gitu. Nah, itu salah satu jurisdiksi hukum gitu ya. Gitu ya. Nah, selain itu juga kita harus tahu bahwa kalau dia ini kan ranah hukum kekayaan intelektual. Bagaimana hukumnya? Apakah gugatan juga diajukan ke pengadilan negeri pada umumnya atau ke pengadilan niaga? Oleh karena itu, maka Bapak Ibu kalau menghadapi kasus hak cipta yang harus dibaca normanya yang pertama adalah Undang-Undang Hak Cipta. Aturan hukumnya ada di sana gitu. Kan gitu? Jadi itu yang undang-undangnya yang kita harus tidak boleh tidak kita baca gitu karena di situ dia rumah hukumnya. Nah, oleh karena itu Pak, saya pun rajin walaupun sekarang semua sudah ada di internet. Kadang-kadang kalau di internet kan tidak bisa kita coret-coret apalagi mata. Misalnya seperti saya liu geting penyakitnya, ada tiroid, ini ya saya harus print atau saya beli bukunya. Gini, seperti ini ada paten, merek, ini legal opinion, terus hak cipta. Ini kalau ini kan kita bisa kasih tanda ini apa tadi Bapak apa istilahnya dia tips. Saya kalau membaca, kalau belajar tuh saya sering menggunakan begini. Stabilo. Jadi kalau saya datang ke sini membawa stabilo, membawa apa ya karena saya memang pakai stabilo, ada yang kuning, kadang-kadang di sininya saya isi gitu. Coret-coret. Karena ini untuk menekankan pada kita, ini bagian pentingnya ada di sini. Gitu ya. Nah itu, jadi 2 menit lagi tinggal. Kalau Bu Made, supaya beliau terjawab, kalau menulis Ibu, kalau tadi pertama kita buat dulu pointer-pointer, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di studio di sini. Setelah dapat pointer, cek kembali dengan fakta yang kita miliki, yang mana duluan, mana belakangan, baru lagi disistematisasi. Setelah itu, ini kan belum menjadi sebuah tulisan legal opinion. Kalau dia sudah nanti menjadi tulisan legal opinion, kan harus dibuat dalam bentuk tulisan gitu ya. Nih saya bawa contohnya, tapi tidak boleh diedarin ya, karena ini tes. Gitu. Bagaimana kita menuangkan tadi yang fakta yang tadi pointernya menjadi sebuah tulisan. Jadi sebuah tulisan. Ketika kita menuangkan menjadi sebuah tulisan, itu jangan lupa tata cara menulis subjek, predikat, objek itu penting. Gitu ya. Gini, misalnya dalam dimajuin Bu dikit lagi, karena ini kan baru tengahnya nih Pak, bahwa sebuah menulis legal opinion itu ada fakta, ada isu, ada rule, ada analisis, ada conclusion. Nah, lanjut Bu, lanjut gitu. Terakhir itu ketika dia sudah menjadi draft yang apa istilahnya yang layak mendapat pendapatan hukum, nah, kan tidak bisa cuman gitu rangka, harus tetap ada pendahuluan, ada pembukaan, latar belakang, di bawah tetap ada penutup. Pembukaan itu yang misalnya menerangkan siapa yang datang kepada kita meminta pendapat hukum. Misalnya Bapak Ibu bisa mulai berdasarkan permohonan kajian hukum kah, pendapat hukum dari pihak ini pada tanggal sekian sampai sekian, bla bla berkaitan dengan ini, gitu. Itu kata pemahbah.
gitu. Itu tetap ada kata-kata pembukaan. Misalnya logo kantornya Bapak taruh di atasnya atau apa, itu kan sudah biasa. Nanti baru mulai dapat dirumuskan dengan mencermati, menelaah, mengkaji fakta-fakta yang diberikan baik dalam secara ini maupun apa, sebutin tuh fakta sebagai berikut. Nah, gitu. Nah, jadi faktanya bisa berapa lembar berlembar-lembar karena kalau mereka membawa dokumennya banyak gitu. Seakurat mungkin digali. Lalu dari semua itu baru mencoba membuat pertanyaan hukumnya. Nah, gitu. Ibu coba dibantu, tadi pertanyaan hukum saya mirip dengan sudah yang gini. Lalu terakhir di penutup karena ada pembukaan, ada isi, ada yang ketiga, ada penutup. Ada penutup, di penutup itu bisa kita menyebutkan juga termasuk disclaimer. Disclaimer itu pembatasan tanggung jawab. Kalau nanti misalnya faktanya berubah, setelah kita selesai, ini bukan tanggung jawab kita. Legal opinion ini tentu tidak mampu menjangkau sampai terjadinya perubahan itu. Gitu. Penting itu Pak, di akhir itu diisi dengan itu tadi bahwa ini berlaku dengan fakta yang ada yang kita periksa, yang kita kaji. Di luar itu legal opinion ini bukan untuk itu. Gitu. Itu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa searching contoh-contoh yang ada. Nanti banyakin berbandingin. Nah, dari situ kan kita dapat ada yang bagus, ada mungkin yang kurang bagus, nggak apa-apa, kita belajar gitu. Gitu nggih. Ya, Ibu terima kasih karena waktu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu, saudara sumber kita luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof untuk hari ini, dan juga rekan-rekan yang ada di studio maupun di rumah juga terima kasih atas apa yang disampaikan. Jadi saya tidak akan menyimpulkan lagi. Pokoknya kita ingat aja VIRAC, Clause R, recommendation itu. Itu karena itu akan pendapat hukum itu akan menghasilkan pendapat hukum. Itu aja. Ingat. Ya. Untuk itu sesi ini tanpa berpanjang lebar saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Semoga Sang Buddha selalu memberkati. Terima kasih. Suksema.